Tapi sebelumnya saya ingin minta maaf kepada teman-teman apabila dalam video ini teman-teman merasa kurang nyaman karena suara saya kemudian mungkin akan sedikit tertutupi oleh suara-suara lain gitu. Karena memang lingkungan di sini sedikit bising. Nah, tetapi semoga penjelasannya akan sangat menarik ya untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Alia Nurmiani. Saya merupakan mahasiswi psikologi angkatan 2018 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, kelas 4C. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video mengenai topik psikologi yang mungkin teman-teman pernah dengar dan juga menarik untuk teman-teman saksikan. Tapi sebelumnya, saya ingin teman-teman menyaksikan video berikut supaya teman-teman memiliki gambaran mengenai topik apa sih yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Berikut videonya. How are you? My name is Eli. What's your name? My name is Bella. Wow, Bella, you're very beautiful today. Are you looking for something? Yes, What are you looking for? I'm looking for my present. Oh, that's fantastic. Well, I'll tell you what. If you pass a little test, we can help you find your present, okay? Okay. So over here, we're going to have a question for you. Can you read the question and then What? answer? Dinosaur has 2 rows of bony plates that run along its back and tail. Okay, so which dinosaur is it? Stegosaurus. That's correct. Wonderful job, Bella. Whoa! Okay, so now go over to the next language. Hallo Schatz, wie heißt du? Ich heiße Bella. Und ich heiße Jana. Was machst du hier? Ich suche mein Geschenk. Ach so. Willst du, dass ich dir helfe? Ja, Na, dann müssen wir spielen. Spielst du mit mir? Ich sehe Ja. etwas, was du nicht siehst. Und das sieht grün aus. die Buchstabe O. Richtig. Sehr gut, Bella. Das war sehr gut. Machst du mir einen Knicksen? Das war aber sehr schön. Okay, dann musst du zu der Frau gehen, die Spanisch spricht. Hola, hermosa. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Muy bien, qué alegre te veo. ¿Y qué estás haciendo? Estoy buscando mi regalo. Bien, mi regalo. Te voy a ayudar, solo si tú me cantas una canción. ¿Te sabes alguna canción? Sí. Cántala entonces. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamole. Cho, 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 cho. ¡Bravo! ¿Vela? Ahora vea francés. Bonjour Bella, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je cherche quelque chose. Ah, tu cherches quelque chose? Mais tu cherches quoi? Je cherche mon cadeau. Oh, un cadeau? Vraiment? Oui. Ok, alors ici, il va y avoir un texte qui va s'afficher. Et tu vas devoir le lire. Ça va? Petit oiseau d'or et d'argent, ta mère t'appelle au bout du champ. Pour y manger du lait caillé que les souris ont barboté. Pendant 1 heure de temps, va-t'en! Très bien.你好，我叫芳芳，你叫什么？我叫贝拉。好的，如果你想要礼物的话，你要回答我3个问题，好吗？是的，第一个，我们用什么来看东西？我们用眼睛来看东西。很棒。第2个问题，我们用什么来听？
我们用耳朵来听。太棒了！最后一个问题，我们用什么来呼吸？我们用肺来呼吸。太棒了，全对！太棒了！如果你想要礼物的话，要去找说阿拉伯语的人。 مرحبا أنا اسمي فاطمة وأنت ما اسمك؟ أنا اسمي بيلا. حسنا أنا سمعت أنك تبحثين عن شيء هنا هل هذا صحيح؟ أنا أبحث عن هديتي. تبحثين عن هديتك؟ حسنا بيلا أنا أستطيع أن أريك مكان الهدية ولكن أولا يجب أن تجيبي على بعض الأسئلة هل أنت جاهزة؟ جاهزة. حسنا السؤال الأول على أي كوكب أنت تعيشين؟ أنا أعيش على كوكب الأرض. السؤال الثاني قولي لي ماذا يوجد في منتصف في مركز المجموعة الشمسية؟ الشمس. ممتاز أنت ذكية جدا تريدين أن تعرفي مكان الهدية؟ حسنا هيا أعطني يدك والآن سوف نبحث عن الهدية لقد وجدنا الهدية. Bagaimana teman-teman? Teman-teman sudah menyaksikan videonya? Pada video tersebut kita bisa melihat ada seorang gadis kecil bernama Bella Deviatkina yang saat itu berusia 5 tahun. Bella ini adalah gadis kecil yang menguasai 7 bahasa di usianya saat itu. Ibunya mengajarkan bahasa pertama kepada Bella itu adalah bahasa Inggris, sedangkan sisa 6 bahasa lainnya itu diajarkan oleh para pengasuh yang disewa oleh ibunya. Pengasuh-pengasuh Bella ini merupakan orang-orang asli dari masing-masing negara yang kemudian mengajarkan kepada Bella bahasa-bahasa mereka melalui ensiklopedia anak, diskusi masalah isu dunia, dan juga melalui ungkapan-ungkapan bahasa. Bahasa yang Bella kuasai melalui pengasuhnya itu ada bahasa Arab, Cina, Prancis, Jerman, Rusia, dan Spanyol. Nah, lantas bagaimana bahasannya dalam psikologi sendiri mengenai orang yang bisa menguasai lebih dari 1 atau 2 bahasa ini? Berikut penjelasannya. Jadi dalam psikolinguistik itu ada yang disebut dengan bilingual atau bilingualisme. Bilingual atau bilingualisme ini merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa menguasai bahasa tidak hanya 1 saja, yaitu 2. Tapi sebenarnya ada istilah lain yang merujuk kepada orang yang menguasai lebih dari 2 bahasa, yaitu adalah multilingual. Tetapi dalam psikolinguistik cukup digunakan istilah bilingual untuk orang-orang yang juga menguasai lebih dari 2 bahasa. Dalam bilingualisme ini sendiri ada yang disebut dengan bilingual speaker. Nah, bilingual speaker itu apa? Bilingual speaker itu adalah orang-orang yang secara aktif bisa menguasai bahasa yang berbeda selain bahasa ibunya. Nah, contohnya itu seperti Bella Deviatkina tadi. Bella Deviatkina juga disebut sebagai seorang yang bilingual simultan karena dia sejak anak-anak sudah bisa menguasai lebih dari 2 bahasa, juga lebih dari bahasa ibunya, yaitu tadi ada 7 bahasa yang dikuasai oleh Bella. Untuk selanjutnya, berikut saya akan jelaskan lebih rinci. Nah, teman-teman tahu kenapa seseorang akhirnya bisa menjadi bilingual? Jadi, ada latar belakang mengapa seseorang akhirnya bilingualisme. Latar belakang itu sendiri secara sederhananya bisa kita ringkas bahwa yang pertama, orang-orang yang bilingual itu sendiri biasanya karena dia tinggal di negara yang tidak hanya menggunakan 1 bahasa saja, jadi setidaknya negara tersebut menggunakan 2 bahasa. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung orang tersebut sudah bilingual kan. Kemudian selanjutnya, yang kedua itu adalah melalui pendidikan dan juga tuntutan pekerjaan. Mungkin teman-teman ketika SMA dulu diajarkan bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Jepang di sekolahnya. Itu merupakan salah satu cara bagaimana seseorang akhirnya bisa bilingual. Sementara jika melalui tuntutan pekerjaan, misalnya seseorang diminta untuk pergi ke sebuah negara, tentunya orang tersebut tidak bisa selalu menggunakan bahasa aslinya kan. Jadi dia perlu menguasai bahasa lain yang mendukung kemampuan komunikasinya di negara yang lain. Selanjutnya adalah orang menjadi bilingual misalnya ketika mereka menjadi seorang imigran.
karena mereka harus berpindah ke tempat yang baru. Akhirnya mereka mau tidak mau harus menguasai bahasa di tempat yang baru itu untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, seseorang menjadi bilingual ketika negara mereka itu dulu pernah dijajah. Karena dengan bahasa yang dibawa oleh penjajah, akhirnya mereka harus bisa menguasai itu supaya mereka bisa berkomunikasi dengan para penjajah yang ada di negara pada saat waktu itu. Nah, selanjutnya, apakah ada keuntungan dan juga kerugian dari seseorang yang bilingual? Tentunya ada. Keuntungan dari seseorang yang bilingual itu ada beberapa. Misalnya saja, orang yang bilingual itu akan lebih terampil dalam kemampuan memahami instruksi yang rumit yang berubah dari satu percobaan ke percobaan yang lain. Selain itu, orang-orang yang bilingual juga itu biasanya kemudian memiliki tampilan yang lebih pada tugas-tugas kreativitas, pada juga tugas-tugas pembentukan konsep, pada tes-tes nonverbal, dan lainnya. Selain itu, orang-orang yang bilingual juga memiliki kemampuan yang lebih dalam memahami aspek-aspek bahasa sehari-hari. Sementara itu, kerugiannya apa? Kerugian dari orang-orang yang kemudian bilingual ini sendiri sebenarnya relatif kecil dan bahkan tertutupi oleh banyak keuntungan ketika seseorang menjadi bilingual. Kerugiannya itu adalah bahwa yang pertama, dia menjadi cenderung sedikit lebih lambat dalam memproses bahasa. Karena ketika seseorang baru berusaha memahami bahasanya, hal ini yang kemudian membuat dia menjadi sedikit lebih lambat dalam memproses bahasa itu. Karena kan dia bilingual dibandingkan dengan seseorang yang hanya menggunakan satu bahasa saja. Jadi dia hanya memahami cukup satu bahasa saja, sedangkan kalau dua bahasa kan berarti sedikit lebih kompleks. Nah, selanjutnya yang kedua itu kerugian yang dirasakan adalah ketika seseorang perlu mengubah bagaimana cara mereka berbicara dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Tentunya teman-teman bisa membedakan mana orang ketika berbicara bahasa Inggris itu bagaimana cara dia berbicara, logatnya, dan lain sebagainya dengan ketika bagaimana dia berbicara dalam bahasa Korea. Hello dan annyeonghaseyo sudah terdengar berbeda bukan? Tapi sekali lagi, dibandingkan keuntungan dan kerugian dari bilingual ini sendiri, keuntungannya lebih banyak dibanding dengan kerugian dari bilingual. Teman-teman tertarik untuk menjadi bilingual? Tapi kan saya sudah dewasa, bagaimana mungkin saya bisa menjadi bilingual? Ternyata, menurut penelitian, keterampilan kita dalam mempelajari bahasa baru itu tidak tergantung oleh usia dari diri kita sendiri. Karena pada dasarnya anak-anak maupun orang dewasa itu memiliki kemampuan yang sama dalam mempelajari kosakata yang baru, dalam mempelajari bahasa yang baru. Hanya saja perbedaan yang mungkin bisa kita lihat bahwa pada anak-anak mereka akan cenderung lebih bisa menuturkan bahasa seperti penutur asli bahasa itu sendiri dibandingkan dengan orang dewasa. Lalu selain itu, pada usia yang lebih muda juga, mereka akan lebih memiliki kemampuan dalam memahami tata bahasa, apalagi jika tata bahasa itu sangat berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain dan jika penuturnya itu belum diajarkan bahasa Inggris. Tapi memang tidak ada kata terlambat dan tidak ada hambatan jika kita sebenarnya ingin belajar. Bagaimana? Masih tertarik ingin menjadi bilingual? Nah, teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pada intinya adalah bilingual itu merujuk pada bagaimana seseorang bisa menggunakan dan menguasai lebih dari dua bahasa dalam psikolinguistik. Kemudian ternyata banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi bilingual. Dan sebenarnya untuk mempelajari bahasa yang baru tersebut itu tidak terbatas oleh usia. Bagaimana kita bisa mempelajarinya itu adalah dengan juga memperbesar tekad kita agar kita bisa bilingual. Jangan lupa, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kenyamanan maupun kesalahan dalam penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam hal mempelajari bahasa. Semangat menjalani aktivitas hari ini dan semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.